Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semua dalam keadaan baik-baik saja kan? Jangan lupa bersyukur, memohon ampun dan berdoa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai dunia buku yang meliputi buku fiksi dan non-fiksi, di mana kita akan belajar mengenai arti, ciri, contoh dan unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Siapkan catatan, tulis materi, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, buku fiksi dan non-fiksi di sini ada pengertian, contoh, ciri sekaligus perbedaan keduanya. Arti buku fiksi yaitu buku cerita yang berisi cerita khayalan. Kalau non-fiksi, buku yang berisi fakta atau kenyataan. Buku fiksi melibatkan imajinasi, kalau buku non-fiksi berdasarkan kenyataan. Makanya, buku fiksi bersifat imajinatif, kalau non-fiksi bersifat informatif. Pembuatannya, buku fiksi itu melalui khayalan, jadi tidak perlu pengamatan, tidak membutuhkan pengamatan kalau buku fiksi. Kalau buku non-fiksi membutuhkan pengamatan. Kalau buku non-fiksi, gaya bahasanya bersifat konotatif. Terdapat keindahan di situ. Kalau buku non-fiksi, bahasanya bersifat denotatif atau apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Isi buku non-fiksi itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau buku fiksi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Yang namanya buku fiksi itu berdasarkan khayalan. Jadi ya terserah kita, hanya fiktif belaka. Kalau buku non-fiksi harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan data dan kenyataan yang ada. Contoh dari buku fiksi itu ada novel, cerpen, puisi, syair, pantun, gurindam, drama, komik, dongeng, fabel, cerita rakyat, dan sebagainya. Kalau buku non-fiksi ada kamus, biografi. Biografi itu adalah di situ menceritakan kehidupan tokoh, misalkan Raden Ajeng Kartini, jadi ceritakan tentang kehidupannya, kapan lahirnya, meninggalnya bagaimana, tinggalnya di mana. Jadi kehidupan Kartini atau misalkan tokoh-tokoh lain, Soekarno, pahlawan-pahlawan itu masuk dalam biografi. Kemudian ada buku pelajaran, ada kitab suci, Taurat, Injil, Quran. Nah, ada ensiklopedi, koran, artikel, motivasi, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pengetahuan itu termasuk buku non-fiksi. Nah, selanjutnya untuk unsur buku fiksi. Buku fiksi ini ada cover dan ini ya, diingat-ingat persamaan buku fiksi dan non-fiksi itu terletak pada cover dan daftar isi. Jadi dalam buku fiksi maupun non-fiksi biasanya pasti ada covernya ya, halaman depan, sampul depan itu loh. Kemudian pasti juga biasanya ada daftar isinya. Nah, itu persamaannya di situ. Nah, kalau khusus buku fiksi ini terdiri dari tema, inti atau dasar cerita, konflik atau permasalahan, amanat atau pesan dalam cerita, penokohan yaitu tokoh dan wataknya, sudut pandang atau cara pandang pengarang menyajikan cerita. Nah, sudut pandang di sini dibagi menjadi orang pertama yaitu tokoh aku, kemudian orang ketiga sudut pandang campuran. Nah, kemudian ada alur cerita atau jalan cerita mulai awal sampai akhir, mulai dari pertemuan sampai akhirnya ada konflik, terus selesailah masalahnya. Nah, di sini alur itu dibagi menjadi 3 juga. Kalau alurnya maju berarti ceritanya urut dari masa sekarang sampai masa depan. Kalau mundur berarti saya menceritakan masa lalu saya, berarti alurnya mundur. Kalau campuran bagaimana? Misalkan bisa nih dari saya menceritakan masa lalu saya nih awalnya, kemudian saya menceritakan masa kini, terus tiba-tiba saya menceritakan masa depan, atau dari masa kini saya menceritakan masa lalu, kemudian menceritakan masa depan, dari masa depan kemudian ke masa lalu, kemudian masa kini. Nah, jadi dicampur-campur. Nah, kalau selanjutnya ada latar atau setting. Di sini ada latar tempat. Tempat ya berarti ya di hutan, di rumah, di sekolah. Semua hal yang berkaitan dengan tempat merupakan latar tempat. Semua hal yang berkaitan dengan waktu, pagi, siang, sore, malam. Nah, itu berkaitan dengan waktu, berarti latar waktu. Kalau latar suasana berarti sedih, senang, gembira.
Nah, itu termasuk latar suasana. Kalau sosial itu berarti lebih ke kaya, miskin, terpandang. Nah, dia pandai bergaul atau dia misalkan introvert atau pendiam. Nah, seperti itu berarti termasuk latar atau setting. Nah, ini ada. Nah, kemudian lanjut ke unsur buku non fiksi. Tadi ya sudah saya bilang bahwa di unsur buku non-fiksi pun juga ada cover dan daftar isi. Jadi persamaan unsur antara buku dan fiksi dan non-fiksi terletak pada sama-sama memiliki cover dan daftar isi. Nah, selain itu dia juga memiliki, kalau buku non-fiksi itu ada kata pengantar. Nah, kata pengantar itu biasanya ketika kalian buka buku pelajaran kalian, di situ ada tulisan besar kata pengantar. Nah, kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan itu awalan penyusunan buku. Nah, kemudian isi itu ya semua yang ada di buku, isinya mulai bab 1 sampai bab sekian itu merupakan isi atau inti buku. Kemudian penutup, simpulan. Nah, itu bagian akhir dalam buku, simpulan buku. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu merupakan daftar buku acuan referensi. Misalkan saya menulis buku. Nah, saya menulis buku pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di situ saya memerlukan kamus bahasa Indonesia. Nah, saya mengutip dari kamus. Nah, berarti daftar pustaka saya di situ menyertakan kamus bahasa Indonesia. Kemudian saya memerlukan buku pedoman bahasa Indonesia. Buku pedoman bahasa Indonesia yang saya ambil berarti masuk dalam daftar pustaka. Kemudian saya memerlukan buku peribahasa, berarti buku peribahasa tadi juga saya masukkan dalam daftar pustaka di buku saya tadi. Nah, kemudian selanjutnya dalam daftar pustaka itu ada nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, penerbit, dan ini penulisannya harus urut ya. Misalkan di situ ada Terelie 2015, Bumi, Jakarta, Gramedia. Kalau misalkan pengarangnya itu dari luar negeri misalkan, nah itu berarti huruf yang dipakai huruf belakang. Huruf belakangnya didahulukan, misalkan John Thompson berarti Thompson, John, seperti itu. Baru 2015 Bumi, Jakarta, Gramedia, bergantung bukunya apa. Nah, ini tadi kan hanya contoh saja. Nah, kemudian ada glosarium. Glosarium itu apa? Diingat-ingat, kalau glosarium itu adalah istilah penting dan arti. Misalkan di sini ada contoh reboisasi. Reboisasi itu adalah istilahnya, reboisasi, survei, dan istilah-istilah penting lainnya. Kemudian arti, berarti arti dari reboisasi itu apa? Penanaman kembali. Nah, itu biasanya ada di bagian belakang glosarium. Tapi ada juga buku yang tidak mencantumkan glosarium di dalamnya. Nah, kemudian juga ada indeks. Indeks itu istilah penting dan halaman letak. Maksudnya bagaimana? Misalkan saya mau cari kata reboisasi. Di sini ada contoh ya. Reboisasi 5,17. Nah, misalkan saya ingin cari kata reboisasi, di situ ada indeks. Dicari saja reboisasi, di situ ada 5,17. Oh, berarti saya tinggal buka halaman 5. Kemudian halaman 17. Jadi kata reboisasi itu ada pada halaman 5 dan halaman 17. Begitu ya. Nah, silakan tadi materi yang saya sampaikan ditulis di buku tulis, karena agar kita nanti ketika misalkan kita lupa bisa dilihat lagi di buku tulisnya. Ingat, jangan lupa like dan subscribe, kemudian tulis namamu ya, biar saya tahu siapa saja sih yang sudah melihat video ini. Terima kasih sudah menonton ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.